Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan bab tentang peluang. Kali ini masih tentang peluang dua kejadian. Kalau sebelumnya sebenarnya kita belajar tentang penjumlahan peluang. Kalau di sini fokusnya ke perkalian peluang. Kapan itu peluang dikalikan? Kapan itu peluang ditambah? Nah, perhatikan. Di sini kita punya kasus, dalam sebuah kantong terdapat dua buah bola. Yang satu berwarna merah dan satu berwarna biru. Akan diambil dua buah bola secara berturut-turut. Jadi nanti ada dua pengambilan berturut-turut. Pengambilan pertama dan pengambilan yang kedua. Dalam pengambilan yang pertama dan pengambilan yang kedua, itu akan ada dua kasus. Yang pertama tanpa pengembalian. Maksudnya tanpa pengembalian, setelah kita mengambil salah satu bola itu kita pegang, tidak kita masukkan kembali ke kantong. Yang model kedua atau kasus kedua dengan pengembalian. Maksudnya dengan pengembalian, setelah kita ambil salah satu bola, kita masukkan lagi bolanya. Lalu kita ambil bola yang kedua. Kasusnya ada dua itu. Namun nanti di distribusi binomial keadaannya yaitu keadaan yang dengan pengembalian. Maksudnya keadaan bolanya yang ada di dalam kantong itu contohnya itu tetap. Kalau yang tanpa pengembalian itu yang ada di dalam kantong berkurang. Walaupun seperti itu, nanti saya kasih contoh yang tanpa pengembalian juga. Sekarang kita bahas dahulu yang tanpa pengembalian. Jika kita ingin mengambil dua buah bola dari 8 bola ya, dua buah bola yang warnanya merah dan biru, bolanya ada berwarna merah dan biru. Maka apabila merah ini kita simbolkan dengan M dan biru kita simbolkan dengan B, maka kemungkinan susunannya adalah, nah ini yang atas ini MM, ini sama ya, MM, M, M, dan yang kedua M, B. Saya ulang, yang pertama itu kemungkinannya MM, yang kedua MB, yang ketiga BM, yang ketiga BB. Ini adalah kemungkinan yang akan kita ambil. Kita tulis pasangannya ya. Pasangannya kemungkinannya yaitu MM, MB, BM, dan BB. Ditulis dalam diagram ini, disebut dengan diagram pohon. MM, MB, BM, BB. Sama, MM, MB, BM, BB. Lalu ini apa nih? Ini adalah peluangnya. Nah, kok beda Pak dengan yang sebelah kanan? Ya, perhatikan yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu kasusnya tanpa pengembalian. Jadi, peluang mengambil merah, karena merahnya ada 3, dan semua bolanya ada 8, jadi peluangnya 3/8. Ini adalah peluang dari merah pada pengembalian pertama. Kita sebut saja peluang P1 merah. Sementara yang sini, ini kok 2/7? Ya, 2 karena tadi sudah diambil 1, jadi merahnya tinggal 2. Dibagi 7, 7 itu jumlah semua bola. Karena sudah diambil 1, maka sisanya tinggal 7.
Ya, ini adalah peluang pengambilan kedua didapatkan merah. Nah, itu kan contoh yang pertama. Untuk yang kedua, yang pertama ambil merah, lalu yang kedua ambil biru. Birunya kan masih utuh, jadi birunya masih ada 5. Dibagi dengan jumlah semuanya kan sudah diambil 1, jadi tinggal 7. Jadi peluang mengambil biru yang kedua itu didapatkan 5/7 peluangnya. Kasus yang kedua, apabila yang pertama kita ambil berwarna biru, itu kan peluangnya 5/8. Jadi apabila pengambilan keduanya mengambil merah, merahnya masih utuh, yaitu 3. Jadi dibagi dengan 7 karena yang satu tadi sudah diambil yang berwarna biru. Jadi tinggal 3/7 peluangnya. Apabila yang kedua itu biru, yang pertama juga biru, yang pertama biru, yang kedua juga biru, maka yang birunya tinggal 4 karena semula ada 5, diambil 1 tinggal 4. Jumlah semuanya 7. Jadi peluang MM, kalau kita tulis yang pertama yang dengan pengembalian ya, peluang dengan susunan MM itu sama dengan peluang M kali peluang M, sama dengan peluang M yaitu 3/8 kali 2/7 sama dengan 6/56 yang ditunjukkan oleh sini. Nah, ini sama ya, dapatnya ini dari situ. Nah, lalu yang kedua, peluang dari, kalau tadi MMB, peluang dari MB itu peluang dari M dikali dengan peluang dari B. Yang pertama M, yang kedua B itu ya. Nah, pertama itu 3/8, yang kedua kali 5/7 dengan 15/56. Nah, kasus yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga, peluang yang pertama B, yang kedua M, sama dengan peluang dari B kali peluang dari M. Peluang dari B itu 5/8, peluang dari M 4/7. Jadi peluangnya adalah 3 ya, 3/7. Jadi peluangnya adalah 15/56. Kasus yang terakhir, peluang dari B sama dengan peluang dari B kali peluang dari B. Peluang pengambilan B yang pertama itu adalah 5/8. Ambil B yang kedua 4/7. Jadi peluangnya adalah 20/56. Itu untuk kasus yang dengan pengembalian. Nah, ini sama, ini dapatnya dari situ ya. Ini juga. Sekarang bagaimana dengan kasus yang tanpa dengan pengembalian? Kalau tadi yang tanpa pengembalian, yang dengan pengembalian itu hampir sama. Perhatikan, kasus yang dengan pengembalian, yang peluang pertamanya, peluang mengambil M, kan ada 3 M-nya, semuanya ada 8, jadi 3/8. Peluang yang B-nya, itu kan ada 5, semuanya 8, jadi 5/8. Untuk dengan pengembalian, peluangnya mengambil M itu selalu tetap 3/8. Kenapa? Karena jumlah bulannya selalu tetap yang ada di kantong. Peluang M 3/8, peluang B 5/8.
tetap seperti itu karena jumlah bola yang ada di kantong tetap. Kalau kita susun, yang pertama saya kasih contoh satu saja ya, peluang dari M dan B, peluang munculnya M dan B. Kita cari peluang M. Dikali peluang B. Saya ulangi, peluang munculnya MB itu adalah peluang M kali dengan peluang B. Nah, ini ditunjukkan oleh gambar ini. Peluang M kali peluang B. Contoh yang ini. Peluang M-nya berapa? Peluang M-nya adalah 3/8 kali peluang B-nya 5/8. Jadi peluangnya adalah 15/64. Itu contoh yang pertama. Kalau ditanya peluang dari munculnya M dan B. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, apabila ada pertanyaan peluang munculnya bola dengan warna yang sama. Apakah yang dimaksud dengan peluang munculnya bola dengan warna yang sama? Peluang munculnya bola dengan warna yang sama yaitu peluang munculnya bola dengan warnanya yang ngambil pertama dan kedua sama, yaitu ini MM dan B. Jadi kita bisa menuliskan peluang dari dua bola yang sama ya. Kita tulis saja peluang A. Peluang munculnya dua bola yang sama kita sebut dengan peluang A, maka sama dengan peluang dari M. Bola yang sama itu kan M dan M. Juga ditambah dengan peluang dari B. Berapakah peluang MM? Peluang dari MM itu kan peluang dari M kali peluang dari M ditambah peluang dari BB, yaitu peluang dari B ditambah dengan peluang dari dikali peluang dari B. Peluang dari M yaitu 3/8 kali 3/8. Peluang dari B ditambah 5/8 dikali 5/8. 3/8 kali 3/8 yaitu berapa? 3/8, 3 kali 3 9, itu 9/64 ditambah 5 kali 5 25/64. Jadi peluangnya adalah 34/64, yaitu itu adalah peluang dari terampilnya warna yang sama. Ini masih bisa disederhanakan juga menjadi 17/30. 64 itu berapa? 64 bagi 2 32 ya. Kalau contoh yang kedua ini kejadiannya ada dua. Yang pertama peluang MM, yang kedua peluang BB. Peluang MM didapatkan dari peluang M kali dengan peluang M. Peluang BB, peluang B kali dengan peluang B. Itu kalau kita mengambilnya dua. Sekarang bagaimana kalau kita mengambilnya 3 bola? Kalau kita mengambilnya 3 bola, kita bisa membuat pasangan pertama, kedua,
dan ketiga. Jadi pasangannya ada 3. 1, 2, dan 3. Contohnya MMM, MMM, MBM, MBM, MMB, MMB ya, MBM, MMB, dan seterusnya. Yang apabila kita tulis dalam diagram pohon, saya ulangi lagi untuk contoh ini dengan pengembalian ya. Kenapa dengan pengembalian? Karena di distribusi normal, distribusi binomial, nanti keadaannya akan selalu tetap, jadi peluangnya tetap. Karena ini dengan pengembalian, maka peluang dari setiap pengambilan M itu tetap 3/8, dan pengambilan dari biru itu tetap 5/8. Sehingga apabila ditanya peluang dari yang munculnya, ini contohnya yang ini ya, peluang munculnya MBM, maka sama seperti tadi, yaitu peluang dari M kali peluang dari B kali peluang dari M lagi. Sehingga nilainya adalah peluang dari M yaitu 3/8, peluang dari B 5/8, peluang dari M 3/8 lagi, yaitu 45/512. Itu adalah peluang apabila yang diambil 3 berturut-turut dengan pengembalian. Paham ya? Kapan peluang itu dikalikan, kapan peluang itu dijumlah. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.